Baiklah, kita kembali lagi karena ternyata jeda waktu videonya hanya 5 menit. Kita kembali ke materi. Jadi dalam hal ini langkah-langkah utama dalam suatu tahap audit pertama yang dipayungi oleh suatu kendali mutu ataupun quality control yang mengacu pada suatu kode etik akuntan publik. Kemarin kita sudah membahas mengenai etika profesi dan lain sebagainya serta tanggung jawab hukum. Jadi langkah utama yaitu yang pertama adalah memutuskan untuk menerima. Jika dalam hal ini merupakan perikatan audit yang pertama kali. Jadi antara auditor dengan klien itu melakukan perikatan untuk yang pertama kalinya. Jadi mereka ketemunya untuk yang pertama kali dan juga masih newcomer seperti itu, jadi masih baru. Kemudian melanjutkan, jika ini merupakan penugasan atau perikatan audit ulangan. Jadi sebelumnya mereka sudah melakukan suatu kerjasama dan ternyata cocok dalam hal ini secara independensi ataupun secara integritas itu cocok, dan juga dalam hal ini kompetensi auditor juga mumpuni dan juga klien pun bisa ruang lingkup auditnya dia secara terbuka ya untuk memberikan suatu informasi kepada auditor. Melanjutkan dalam hal ini adalah perikatan audit ulangan, atau dalam hal ini karena tidak ada kecocokan ataupun tidak mempunyai suatu kompetensi yang cukup dalam mengaudit suatu klien, maka dalam hal ini auditor bisa menolak penugasan dalam suatu perikatan audit. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan perikatan ya, jadi antar kedua belah pihak ini sudah melakukan suatu perjanjian, maka dalam hal ini tahap selanjutnya adalah kita harus bisa merencanakan audit. Jadi langkah kedua ini nanti bisa kita rinci secara bersama antara diskusi antara tim audit. Yang pertama adalah menentukan materialitas ya, kemarin sudah saya bahas mengenai materialitas sedikit ya. Kemudian kita melakukan pertemuan dengan tim audit dalam rangka suatu perencanaan ya, jadi istilahnya adalah meeting secara bersama, kita melakukan suatu brainstorming dan lain sebagainya, dan juga merumuskan strategi audit secara menyeluruh seperti apa. Setelah itu, ya, yang ketiga kita harus bisa melaksanakan prosedur penilaian resiko. Jadi setelah kita membuat suatu rencana, maka kita harus bisa menilai suatu resiko. Yang bertujuan untuk apa? Untuk menilai resiko salah saji di tingkat laporan keuangan dan juga di tingkat asersi. Langkah ketiga ini dirinci lebih lanjut dalam suatu ya, ataupun kita bisa menilai apakah dalam hal ini ya klien mempunyai resiko bawaan, kemudian menentukan atau menilai resiko pengendalian dan juga mengkomunikasikan segala kelemahan dan kekurangan yang ditemukan sebagai hasil prosedur penilaian suatu resiko. Kemudian setelah itu ya, setelah kita memutuskan perikatan, kemudian kita merencanakan audit, kemudian kita melaksanakan prosedur penilaian resiko secara menyeluruh. Yang ketiga adalah kita harus bisa mendokumentasikan segala macam temuan ya, temuan resiko dan lain sebagainya, ataupun temuan suatu fraud ataupun segala perubahan atas rencana audit semula. Nah ini jadi nanti akan saya bagi slide-nya. Jadi kendali mutu ataupun etika independensi dan ISA yaitu kita harus memutuskan ataupun menerima ataupun melanjutkan penugasan. Jadi dalam hal ini risk assessment ataupun suatu penilaian resiko, jadi kita harus mampu menentukan materialitas ya, kemudian kita harus mengidentifikasi suatu nilai resiko bawaan ya. Dalam hal ini kita mengkomunikasikan kelemahan signifikan ataupun menyimpulkan RMM atau resiko RSSM ya, maksud saya resiko salah saji material di tingkat laporan keuangan ataupun di tingkat asersi. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai menerima ataupun melanjutkan penugasan. Jadi bagaimana sih proses kita itu menerima, melanjutkan ataupun menolak suatu penugasan? Ya, jadi dalam hal ini apakah KAP ya ataupun kantor akuntan publik mempunyai SDM ataupun sumber daya manusia yang kompetensinya memadai untuk menangani suatu penugasan tersebut? Jadi apakah suatu KAP itu dia memiliki keahlian atau tidak untuk mengaudit suatu klien? Karena yang namanya klien itu macam-macam, perusahaannya juga banyak, misalnya perusahaan tambang ya toh, kemudian misalnya perusahaan yang dalam hal ini bergerak dalam bidang industri manufaktur. Nah ini seorang auditor harus mempunyai SDM yang kompeten.
Kemudian apakah KAP dalam hal ini independen? Nah, ini sangat penting sekali karena apakah di sini dia, kemarin saya sudah menjelaskan ya mengenai etika profesi dari kantor akuntan publik, apa sih yang dimaksud dengan independensi dan lain sebagainya. Dalam hal ini adakah suatu macam benturan kepentingan atau tidak? Lah ini kita harus lurus ya, tidak berbelok dan lain sebagainya. Kemudian jika menerima penugasan, apakah resikonya ya itu dapat diterima oleh auditor atau tidak, atau resikonya acceptable atau tidak. Nah, dalam hal ini bisa kita pertimbangkan secara lebih lanjut apakah kita bisa menerima ataukah melanjutkan ya. Kemudian dalam ini ataukah stop, kita tidak melanjutkan penugasan karena terdapat resiko-resiko tertentu yang kita tidak bisa menangani. Jadi di sini yang harus dipenuhi ya, setelah kita menerima ya, apakah kita harus menerima suatu perikatan, kita harus tahu prakondisi audit itu yang dipenuhi seperti apa. Kemudian apakah di lingkup perusahaan itu ada pembatasan lingkup atau tidak. Kemudian menyepakati syarat perikatan itu seperti apa. Lah barulah kita melakukan suatu tanda tangan surat perikatan. Jadi dalam tanda tangan surat perikatan ini semua ya item-item itu harus jelas mengenai prakondisinya bagaimana, pembatasan lingkupnya seperti apa ya. Jadi kalau contohnya misalnya kita hanya mengaudit aset ya, lingkupnya berarti aset saja, tidak yang lain. Apakah kita mengaudit seluruh laporan keuangan, ya berarti kita mengaudit seluruh laporan keuangan. Apakah kita hanya mengaudit belanja modal, berarti kita cukup ya, maksudnya dalam arti pembatasan lingkupnya hanya belanja modal saja. Ataupun kita hanya mengaudit kinerja, ya berarti yang diaudit adalah kinerjanya saja. Itulah yang dimaksud dengan pembatasan audit. Semoga cukup jelas sampai sini ya. Kemudian dalam hal ini salah satu keputusan terpenting dalam KAP adalah memutuskan menerima ataupun melanjutkan penugasan ataupun kita menolak suatu penugasan, karena di sini keputusan yang buruk mengenai hal ini akan menyebabkan masalah seperti waktu produktif yang tidak bisa dibebankan pada klien. Ingat dalam hal ini adalah kantor akuntan publik adalah swasta, jadinya kita harus bisa mempertimbangkan antara cost dan benefitnya seperti apa. Jadi unbillable time, kemudian ada fee ataupun imbalan yang tidak dibayar oleh klien atau unpaid fees ya, ini bisa saja terjadi, serta beban psikologis tambahan bagi partner dan staff, rusak atau hilangnya reputasi, dan paling buruk tidak tertutup kemungkinan seperti yang kita bahas minggu lalu mengenai tanggung jawab hukum, yaitu KAP atau partner ataupun staff dalam hal ini mengalami tuntutan hukum ya, atau istilahnya litigation culture ya, jadi budaya tuntut menuntut. Nah, ini juga harus patut kita waspadai. Nah ini sebelum KAP memutuskan atau menerima ya mempertahankan suatu penugasan, maka auditor harus mampu ya memutuskan diterimanya kerangka pelaporan keuangan atau financial reporting framework atau disingkat FRF. Jadi yang diusulkan atau digunakan suatu entitas. Kemudian menilai apakah KAP dapat mentaati ketentuan etika yang relevan itu seperti apa. Kemudian prosesnya nanti bisa kalian baca sendiri di slide yang nanti akan saya bagikan. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai poin-poin pentingnya saja agar kalian nanti bisa memahami. Nah ini pengendalian internal itu juga sangat penting ya, untuk sebagaimana dianggap perlu oleh manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material ya. Apakah di sini disebabkan oleh suatu kecurangan atau fraud ataukah itu kesalahan ya. Kemudian memberikan kepada auditor akses semua informasi yang relevan. Jadi kalau memang sudah kita menerima suatu penugasan atau klien sudah menerima penugasan ya, jadi yang diharapkan oleh auditor itu dapat menerima semua akses informasi yang relevan dari klien, serta memberikan informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor, serta akses tanpa batas ya kepada orang-orang yang di dalam entitas yang menurut pendapat auditor diperlukan untuk mendapatkan bukti audit. Nah ini untuk mendapatkan bukti audit yang kompeten kemarin juga sudah saya jelaskan. Kemudian prosedur menerima dan melanjutkan penugasan ya. Jadi jika penugasan ini diterima ya, hasil temuan atau prosedur ini dapat digunakan sebagai bagian dari prosedur penilaian suatu resiko. Nah ini penilaian atas risiko penugasan di KAP pada tahap pertama ya. Selanjutnya dipastikan bahwa KAP 1 ya, kita ulangi lagi, yaitu independen, tidak mempunyai benturan kepentingan.
Nah, ini sangat penting karena yang namanya semacam hubungan istimewa seperti yang saya jelaskan kemarin mengenai kasus Enron. Nah, ini menjadikan KAP Arthur Andersen ini tidak independen dan mempunyai banyak sekali benturan kepentingan, dan tentunya ini sangat berbahaya karena nanti akan menimbulkan suatu moral hazard. Nah, kemudian yang kedua adalah kompeten untuk melaksanakan tugasnya dengan sumber daya yang diperlukan dalam batas waktu yang tersedia. Jadi seorang KAP ya, ataupun bagian dari KAP itu harus kompeten sesuai dengan bidangnya, atau dalam hal ini jika KAP dirasa tidak mempunyai keahlian tetapi dia bisa istilahnya menyewa seorang ahli spesialis yang dalam hal ini membidangi klien tersebut ya, maka auditor bisa mensupervisi dalam hal ini ya. Jadi nanti ahli spesialis ini nanti dapat mampu atau mempunyai kompetensi dalam mengaudit laporan keuangan ataupun memeriksa yang dalam hal ini misalnya saja ya perusahaan tambang ya. Perusahaan tambang ini kan kalau auditor itu orang akuntansi tentunya akan susah sekali kalau auditor itu akan misalnya mengaudit bagaimana kandungan mineral misalnya. Lah ini dia bisa menyewa seorang ahli kimia ataupun ahli spesialis tertentu yang tentunya sudah disupervisi oleh auditor. Kemudian bersedia menerima atau menanggung resiko suatu audit. Kemudian tidak tahu atau tidak mempunyai informasi baru mengenai klien atau existing klien ya, yang dapat menyebabkan KAP itu menolak suatu penugasan ataupun unpaid fees ya tadi ya. Jadi misalnya ini tidak komisinya dalam hal ini tidak sepakat ataupun tidak sesuai dan tidak misalnya tidak sesuai dengan hasil kerja ataupun waktu yang diberikan, maka KAP bisa menolak. Kemudian ya, sesudah diputuskan untuk menerima ataupun melanjutkan suatu penugasan, maka langkah selanjutnya adalah memastikan apakah persyaratan awal ataupun prakondisi bagi suatu audit ya. Jadi dalam hal ini memang ada di bawah akan dijelaskan kondisi-kondisi tertentu. Jadi kondisi yang mungkin tidak terduga yang menegaskan bahwa pemahaman bersama antara auditor dan manajemen dalam hal ini adalah TCWG ya, yang bisa kalian baca sendiri di bukunya Theodorus Tonakota mengenai syarat-syarat perikatan audit ataupun term of the audit engagement. Nah ini, apabila kita sudah menerima dan ternyata ada perubahan suatu syarat penugasan, jadi jika manajemen meminta perubahan dalam syarat-syarat perikatan audit, ya auditor perlu mempertimbangkan apakah permintaan tersebut mempunyai dasar ataukah implikasi terhadap suatu lingkup penugasan ya. Permintaan ini bisa mengubah syarat dari yang perikatan audit yang disepakati tadi. Kemudian apakah perubahan syarat penugasan ini layak dipertimbangkan atau tidak. Jadi misalnya karena perubahan dalam situasi yang dihadapi oleh klien ataupun kesalahpahaman mengenai sifat dari jasa yang diminta sebelumnya ya, permintaan untuk mengubah syarat penugasan tidak layak dipertimbangkan jika dilatar belakangi temuan ataupun suatu isu yang itu muncul ya pada saat audit berlangsung. Lah ini misalnya ada suatu temuan yang luar biasa ataupun suatu isu, lah ini kita bisa istilahnya mengubah syarat penugasan. Kemudian misalnya dalam hal ini temuan audit tidak mendukung pernyataan manajemen ataupun manajemen representation, ketidaksanggupan memperoleh informasi audit tertentu yang secara efektif membatasi lingkup audit dan ataupun bukti auditnya itu tidak memuaskan oleh auditor. Lah ini apabila ada perubahan ya, perubahan dari syarat penugasan, maka hal ini disebut oleh surat penugasan baru atau revise ya engagement letter yang dapat dibuat atau perjanjian tertulis lainnya yang diperoleh dari KAP. Sebaliknya, jika auditor tidak dapat menyetujui perubahan syarat penugasan dan tidak diizinkan manajemen untuk melanjutkan audit dengan syarat semula, auditor wajib satu ya. Jadi kalau hal ini antara kedua belah pihak tidak terjadi suatu kesepakatan, maka mereka bisa saja mengundurkan diri ataupun yang disebut dengan withdraw from the audit engagement ya, jika memang dimungkinkan oleh hukum ataupun ketentuan perundang-undangan. Kemudian memastikan apakah ada kewajiban berdasarkan kontrak ataupun kewajiban lainnya untuk melaporkan pengunduran diri dari kantor akuntan publik kepada pihak lain seperti ya TCWG yang dalam hal ini pihak internal manajemen ataupun pemilik atau juga sebagai pengawas ataupun regulator. Nah ini nanti strategi audit secara menyeluruh ya, nanti bisa kalian baca sendiri yang nanti akan saya bagikan slide-nya. Kemudian dalam menyusut strategi audit secara menyeluruh, auditor wajib
ya. Satu, mengidentifikasi ya ciri-ciri penugasan, kemudian ada memastikan tujuan pelaporan keuangan yang dalam hal ini waktu audit dan sifat komunikasi yang harus dilakukan. Ini juga dalam menyusun suatu strategi audit secara menyeluruh, kemudian memperhitungkan faktor-faktor dalam kearifan profesionalnya, ataupun dalam hal ini adalah judgment auditor. Ingat, auditor itu mempunyai kearifan profesional yang nantinya akan membentuk suatu judgment dari auditor, yaitu memperhitungkan faktor-faktor yang dalam kearifan profesionalnya ini nanti akan dilaksanakan dalam suatu proses audit. Contoh, kita menentukan materialitas, ini juga membutuhkan suatu kearifan profesional ataupun judgment auditor. Yang namanya judgment auditor itu tidak semudah itu. Judgment auditor itu harus, ya dalam hal ini auditor harus memiliki kompetensi ataupun memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Jadi semakin jam terbangnya tinggi, semakin kompetensinya tinggi, berarti judgment dari auditor ini semakin bisa dipercaya. Jadi ingat, dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan suatu keakuratan, tetapi auditor bisa memberikan suatu guarante ataupun jaminan. Kemudian memperhitungkan hasil dari kegiatan-kegiatan pra penugasan, ya, termasuk menentukan apakah pemahaman yang diperoleh partner penugasan ataupun penugasan lain memang relevan bagi entitas ini. Kemudian memastikan sifat, waktu, dan luasnya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan. Kemudian sebagai proses yang berkesinambungan, perencanaan dilaksanakan pada ketiga tahap audit. Yang pertama adalah 1. Menilai resiko. Kemudian yang kedua adalah menanggapi resiko. Yang ketiga adalah pelaporan. Nah ini juga maksud saya bisa kalian baca sendiri ya di buku ya. Nanti tolong ini nanti bisa dijadikan tugas kalian ya. Apa sih proses berkesinambungan perencanaan dilaksanakan pada ketiga tahap audit ya. Yang pertama ada menilai resiko, menanggapi resiko, dan juga pelaporan. Tugas ya ini nanti ya. Oke, yang kedua, maksud saya manfaat perencanaan audit. Nah, ini anggota tim dapat belajar dari partner dan tim inti yang berpengalaman. Jadi perencanaan audit ini bisa memberikan suatu manfaat. Manfaatnya berupa apa ya? Anggota tim dapat belajar dari partner dan tim inti yang berpengalaman. Jadi dengan adanya perencanaan audit ya, itu nanti akan timbul semacam diskusi ataupun brainstorming antara ketua tim yang dalam hal ini bisa juga senior ataupun junior ya. Kemudian penugasan di organisasi dilengkapi dengan sifat audit dan dikelola secara baik ya. Kemudian pengalaman yang diperoleh dari audit terdahulu. Jadi manfaat dari perencanaan audit ini kita bisa mengetahui ya pengalaman yang diperoleh dari audit terdahulu itu seperti apa. Dan juga area penugasan lain yang dimanfaatkan secara optimal. Kemudian area penting ataupun rawan dalam audit itu mendapat perhatian yang tepat. Kemudian masalah yang mungkin terjadi ataupun diantisipasi dan juga diselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian ada dokumentasi audit direview secara tepat waktu dan juga pekerjaan oleh orang lain dapat dikoordinasikan. Kemudian satu lagi ya, perencanaan dilakukan pada 2 tingkat, yaitu tingkat pertama adalah strategi audit secara menyeluruh atau overall audit strategi. Yang kedua adalah tingkat kedua ada rencana audit rinci atau detail audit plan. Nah ini ya, jadi perencanaan itu ada 2 tingkat. Yang pertama adalah strategi secara menyeluruh atau overall audit strategi. Yang kedua bisa juga rencana audit rinci ya ataupun detail audit plan. Nah ini ya, kemudian ada rencana audit rinci dimulai sedikit lebih belakangan ya, ketika penilaian resiko spesifik direncanakan dan ketika ada cukup informasi mengenai resiko yang dinilai untuk memberikan tanggapan audit yang tepat. Nah ini, tim audit dalam hal ini menjadi sangat mudah dan pembuatan strategi audit secara menyeluruh sangat sederhana. Jadi dokumentasinya dapat dilakukan dengan memo singkat ya, yang berisi yang pertama adalah jadi strategi audit secara menyeluruh yaitu dapat didokumentasikan. Yang pertama adalah sifat dan penetapan waktu penugasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah dalam audit terdahulu. Kemudian yang ketiga adalah perubahan keadaan dalam tahun berjalan. Kemudian yang keempat adalah
revisi dalam strategi audit menyeluruh ataupun rencana terinci. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab spesifik dari anggota tim audit. Nah, kemudian menilai resiko dan memberikan suatu tanggapan. Jadi setelah kita ya melakukan strategi audit secara menyeluruh, maka kita akan bisa menilai suatu resiko ataupun memberikan tanggapan itu seperti apa, ataupun tanggapan yang dalam hal ini kita menanggapi suatu temuan yang ditemukan oleh auditor yang ataupun bukti yang cukup yang diberikan oleh klien. Yang pertama, kita harus mampu ya menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, atau dalam hal ini adalah performance materiality. Jadi nanti ada performance materiality, ya nanti ada overall materiality, ada specific materiality yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita harus mampu menentukan sifat dan luasnya prosedur penilaian resiko yang harus dilakukan dan siapa yang akan melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah sesudah resiko dinilai pada tingkat laporan keuangan ya. Jadi kita harus mampu ya auditor untuk membuat tanggapan secara keseluruhan itu secara tepat. Kemudian kita harus bisa mengkomunikasikan garis besar lingkup dan waktu yang direncanakan untuk audit itu kepada TJWG. Siapa sih TJWG itu? TJWG itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan manajemen klien ataupun manajemen perusahaan yang kita audit. Kemudian mutakhirkan dan ubah strategi dan rencana audit jika ada perubahan situasi. Lah ini kita bisa mengubah suatu strategi audit maka apabila kita ada suatu perubahan situasi pada saat audit berjalan, ternyata ada suatu permasalahan ataupun kejadian-kejadian luar biasa yang timbul. Jadi kita bisa memutakhirkan ataupun mengubah strategi dan juga rencana auditnya. Kemudian ya, yang terakhir ya, hal-hal yang dapat dipertimbangkan auditor untuk dikomunikasikan adalah ya, bagaimana saran dari seorang auditor itu dalam menghadapi salah saji yang material, apakah karena kecurangan ataupun kesalahan. Lah ini, kalau kesalahan itu kan tidak disengaja ya, kita melakukan suatu kesalahan, kita tidak disengaja, kita membutuhkan suatu advice. Berbeda kalau kita melakukan kecurangan. Kalau orang curang itu kita tahu kalau kita itu salah, tetapi kita mengelabui. Lah ini namanya fraud ataupun kecurangan. Kemudian pendekatan auditor terhadap pengendalian internal dan bagaimana ia memanfaatkan pengendalian yang relevan dalam suatu prosedur auditnya. Kemudian ya, yang terakhir adalah penerapan materialitas dalam konteks audit. Jadi dalam suatu konteks audit kita harus bisa menentukan suatu materialitas yang tepat. Apa sih Bu materialitas? Akan saya ulangi lagi ya, misalnya materialitas. Jadi suatu batas kesalahan ataupun batas toleransi dari seorang auditor itu ketika mengaudit laporan keuangan suatu klien. Misalnya kita mengaudit kas 100 juta ya, kemudian tingkat materialitasnya misalnya 5%. Jadi apabila ada kesalahan, kalau 5% berarti berapa? Berarti 5 juta ya. 5 juta. Apabila dalam hal ini kesalahan laporan keuangan ternyata kurang dari 5 juta ya, maka tingkat salah saji material ya ataupun tingkat salah sajinya itu adalah tidak material. Apabila lebih dari 5 juta ya tingkat materialitasnya, berarti tingkat salah sajinya adalah material. Nah ini kalau karena tidak mungkin auditor itu istilahnya mengaudit seluruh laporan keuangan sehingga memberikan suatu istilahnya keakuratan, tidak, karena auditor sendiri ketika mengaudit maka dia membutuhkan suatu sampling, jadi tidak semuanya, jadi dia menyempel audit yang dalam hal ini mempunyai resiko yang tinggi. Baiklah, sekian istilahnya pembelajaran online dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan karena ini walaupun kita Indonesia belum melakukan lockdown ya, tapi kita semua harus semangat, kita harus menjaga kesehatan, pembelajaran harus tetap berjalan, dan tadi selipan tugas ini kalian kerjakan ya, kemudian kalian jadikan satu ya di istilahnya di Google Form juga boleh, ataupun di Drive juga boleh, yang nanti akan kalian kumpulkan bersama dan kalian kirimkan ke email saya. Jadi kalau kalian istilahnya mengikuti video saya dari awal, pasti tahu tugasnya yang mana. Begitu ya. Baiklah, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.